Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Papipa, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau ketemu dengan imam besarnya untuk kita ngobrol nanti. Namanya Ustadz Hasanuddin Sinaga dengan kakak Payola. Nah, sudah siap-siap ketemu. Ustadz lagi diantar sama Pak Security ya. Mudah-mudahan beliau bersedia nanti habis maghrib kita wawancara. Ini mana Pak? Iya, biasa aja Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Ini sedikit cerita mengenai kapan mulai buka masjid ini setelah ini kan kemarin pandemi Kiai ya. Oke, sedikit cerita nih karena memang alhamdulillah hari ini kita bisa berjamaah dari asar maghrib ya kan. Saya di sini alhamdulillah sudah mulai bisa berjamaah. Tanggal berapa Kiai bukanya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita berbahagia jadi kita ketemu dalam Papipa Channel ya. Papipa Channel. Mengenai mulai dibuka kembali Istiqlal ini, persisnya itu sekitar bulan Agustus atau September gitu ya. 2021 ya. Sebenarnya sebelumnya itu juga kita buka juga, cuman kalangan terbatas ya, khusus orang dalam aja gitu. Jadi sebenarnya selama pandemi ini tidak pernah kegiatan sholat 5 waktu itu kosong. Hanya saja jamaah luar memang sempat malah ditutup total ya. Karena saya kalau nggak salah Juni-Juli itu yang tinggi itu ya. Lagi tinggi COVID betul. Juni-Juli betul ya. Seluruh Indonesia itu betul. Tinggi sekali. Nah, itu tutup itu. Tapi di sini kita tetap sholat. Tetap sholat, khusus kita dan karyawan orang dalam saja. Nah setelah itulah ya, setelah menurun lagi, saya persisnya lupa tapi perkiraan saya sekitar itu September atau Agustus betul gitu. Setelah PPKM itu dilonggarkan, baru jemaah boleh masuk lagi dengan ketentuan ya. Nah, dengan ketentuan ya semuanya pakai ini protokol kesehatan, dan kemarin itu pakai cek suhu, barcode juga itu kan, barcode. Nah sekarang kita udah lebih membuka lagi, cuman tetap saja kita masih berjarak dulu ya kan, berjarak dulu sholatnya karena kita masih melihat keadaan kebaikan kita bersama sambil melihat keadaan COVID ini gitu. Mudah-mudahan aja ya, mudah-mudahan ya Ramadan nanti mudah-mudahan kalau COVID-nya memang benar-benar sudah pergi dari Indonesia ini ya, atau bisa dikendalikan juga ya, insya Allah akan ya kita akan menerima lebih banyak lagi jumlahnya. Selama ini dibatasi memang ya, selama ini kalau koridor ini sudah penuh itu ditutup biasanya. Ya mudah-mudahan nanti ya kedepannya akan lebih baik lagi. Normal. Tapi sekali lagi kayaknya saya lihat ini kan udah lama kita sebelum COVID kan 2019 itu kan. Kita banyak sekali perubahan nih kita lihat ya lingkungannya. Ada pembangunan apa? Ya. Ini kan memang direnovasi ya, renovasi tahun 2000
selesai renovasi ini. Ada basement segala ya Kiai ya. Basement. Nah, bertepatan dengan COVID itu, ya COVID itu juga dalam proses renovasi 2020, 2021. Jadi memang praktis masjid ini selain ada COVID, tapi memang juga di sini lagi ada renovasi besar-besaran. Dan membuat basement di bawah, parkir 2 lantai gitu ya. Ini juga dibersihkan ya. Sempat ambil perawatan Ya, kayak gitu. itu apa namanya, mihrab diganti ya. Lampunya juga diganti ya. Mungkin Bapak tadi sudah jalan-jalan juga banyak yang dirubah ya. Betul. Ada bunga-bunga yang di atas itu. Betul Kiai, betul. Di halaman semua jadi taman. Jadi memang banyak perubahan ya. Lebih indah dan lebih nyaman, insya Allah. Ya. Saya punya pertanyaannya mengenai Istiqlal ini yang sudah lama berdiri ya, dan terkenal dengan masjid terbesar di Asia Tenggara. Sedikit tahu Ustaz tentang masjid Istiqlal ini? Ya, Istiqlal ini masjid terbesar di Asia Tenggara ya. Karena kapasitasnya ini kalau penuh, terutama kalau Idul Fitri, Idul Adha dulu sebelum pandemi, itu kan selasar semua dipakai. Selasar ya. Di 5 lantai semua sampai ke halaman-halaman. Itu bisa di atas 150.000 ya. Mas 50.000 Ya, jamaah nampung jamaah ya. bisa. Subhanallah. Menurut beberapa keterangan dari Humas ya. Ini mereka punya teknik sendiri untuk menghitungnya. Misalnya kalau koridor atas ini penuh, ini berarti 10.000 gitu. Jadi udah ada hitung-hitungannya. Kalau ini penuh berarti sekian ribu. Ini penuh sekian ribu. Ini penuh sekian ribu. Kalau di total kan jadi udah ada. Ini kan misalnya satu sub aja ini berapa ratus? Bisa 200 ini kan? Kalau subnya itu rapat itu subnya itu ya. Kalau ini ke belakang sampai berapa? 30 sub. Misalnya ya, 30 sub. Atau mungkin lebih ya, 30 sub. Lebih nggak ini ya? Itu tinggal dikalikan aja. Kalau satu sub itu 100, kalau di belakang subnya 50 kan udah 5.000 itu. 5.000. Misalnya gitu. Jadi ada hitung-hitungan. Terus ya sejarahnya ini berdiri pada masa Presiden Soekarno awal pembangunannya. Pembangunan. Ya, sama dengan pembangunan Monas, HI gitu ya. Tapi kemudian diteruskan sampai tuntas itu pemerintahan Bapak Soeharto ya, tahun 70 sekian itu ya. Finalisasinya lah sampai kemudian bisa dioperasikan untuk sholat berjamaah. Tapi awal pembangunan peletakan batu pertama itu ya zaman Presiden Soekarno. Tapi begitu beliau tidak menjabat lagi, ini kan belum selesai, dilanjutkan oleh Soeharto. Tuntasnya di zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto sekitar tahun 70-an. Ya. Iya, Pak Yola ya. Ya, saya tugas wajibnya itu hari Ahad seperti ini. Ahad. Oh, hari Ahad aja. Ya, 5 waktu full. Ya. Karena kita memang ada 7 orang imam. Jadi setiap hari bergantian yang 7 orang ini. Muazzinnya juga begitu, 7 orang bergantian. Setiap hari masing-masing ada yang tanggung jawab, 1 orang imam, 1 orang muazzin. Besok setelah sholat subuh ya nanti bertukar lagi imamnya, begitu terus ya. Jadi tugas saya itu hari Ahad. Tapi kalau bulan Ramadan kita punya tugas tambahan lagi ya, karena sholat tarawihnya itu menggunakan 2 imam.
Betul. Nah, jadi Yang 23 sama 11. ya. Tapi sejak kemarin kita mencoba 23 langsung. Tapi memang difasilitasi untuk yang 11 silakan gitu. Nah, imamnya juga 2 gitu, tapi tidak kita pimpin witirnya. Nah, nanti mereka Berarti masing-masing. masing-masing. Ya. Tapi itu kemarin belum berjalan karena pandemi ya, belum efektif juga gitu ya. Kemudian, jadi kalau bulan Ramadan kita di samping tugas wajib rawatib, kita juga wajib mengimami sholat taraweh. Nah itu berpasangan itu, jadi satu hari 2 imam. 2 imam. Kemudian sholat Jumat nanti kita punya jadwal khusus lagi di luar rawatib ini. Itu di luar rawatib yang hari Ahad. Hari Ahad itu ada lagi jadwal khusus untuk sholat Jumat. Jadi, Saya yakin jadwal kayak ini padat nih. iya, insya Allah ya. Kalau Ramadan Kiai untuk kedepannya udah penuh atau bagaimana? Ya, alhamdulillah memang biasanya jadwal itu copy paste Pak biasanya. Terus menerus ya. Biasanya ya tahun ini di jadwal di sini. Tahun depan biasanya mereka juga kembali copy paste lagi. Jadi mereka kan juga nggak mau repot-repot mungkin nyusun ulang gitu ya. Biasanya main patok aja gitu. Misalnya gini, Ustaz, nanti Ramadan minggu kedua hari Rabu. Nanti tahun depan begitu lagi gitu. Nah, Istiqlal ini udah pasti ya. Ahad dan Senin nanti kalau Ramadan kan. Nah, itu tahun berikutnya juga pasti begitu kan. Iya. Nanti masjid yang lain-lain juga sudah ada jadwalnya masing-masing, tinggal disesuaikan saja tanggalnya. Tapi tempatnya udah tahu masing-masing. Misalnya, yang ini hari Rabu di sini, hari Kamis di sini. Jadi mohon maaf ya sahabat Pak Bipa, beliau yang perlu diketahui dari sekarang sudah tahu jadwal udah penuh ya. Jadi harus bersabar, harus dirayu dia. Pertanyaan satu lagi mungkin Kiai. Alhamdulillah kalau kita selama ini kan kita tahu beliau Ustaz Hasanuddin Sunada kan beliau adalah terkenal dengan sudesnya gitu kan. Kalau di Indonesia beliau adalah sudesnya Indonesia. Masya Allah. Beliau adalah terkenal sekali dengan ciri khas sudesnya beliau. Terus alhamdulillah cara-cara untuk bisa meniru sudes itu gimana Pak ya? Kok bisa mirip seperti itu? Ya. Jadi itu berawal dulu tahun berapa itu ya, yang ada live sholat taraweh Masjidil Haram sejak saya masih kuliah itu ya, tahun 1990. Itu acara live pertama sholat taraweh itu disiarkan di televisi swasta ya. Jadi itu awal pertama kali ada sholat taraweh, karena waktu itu juga media kita tidak seperti sekarang ada live streaming segala macam, kita cuma bisa lihat dari TV ya. Nah, acara live sholat taraweh itu 1990 kalau saya nggak salah, ada disiarkan di salah satu TV swasta, dan setiap malam itu saya ikutin. Nah, dilatih terus ya. iya, dan mereka sholat tarawihnya jam 12 malam itu, karena bedanya 4 jam sama 4 jam, Indonesia. betul. Jadi biasanya kalau wah ini udah jam 12 atau setengah 1 saya setel tuh. Nah pada saat itu memang yang lagi bertugas, dan hampir 1 bulan itu dia terus yang bertugas, yaitu Syekh Surem dan Syekh As-Sudais. Itu 2 pasangan, mereka berpasangan terus itu. Nah, saya ikutin saja itu setiap malam, non-stop ya, full ya, sampai jam 3 biasanya ya. Mereka baca 1 juz lebih itu kan, kadang-kadang 1 juz seperempat gitu ya. Supaya pas nanti malam 29 itu juz 30.
Nah rupanya karena tiap malam dengar, waktu saya ngaji subuh atau zuhur itu nada-nadanya itu masuk gitu Dengan sendirinya. dengan Kiai. sendirinya. Ya itu Masya tadi Allah. yang saya bilang tadi, sebenarnya kita ini punya kemampuan merekam gitu ya. Kalau kita sering dengar, lama-lama kita bisa juga ya. Nah, sering dengar ngaji, tahu-tahu iramanya masuk sendiri gitu. Wah, kayaknya ini sudes nih dalam saya gitu. Akhirnya Menjiwai ya, kayaknya. menjiwai. Akhirnya saya nggak robah-robah juga gitu. Masya Allah. Kan ada orang begitu udah lagu ini besok dia robah lagi, ya imamin dia robah lagi gitu. Saya, loh ini kayaknya sudes nih ya, irama sudes ini. Dengan suara. Dan cocok juga ya. Lengkingannya dapat Kiai. Dapat ya. Iya. Akhirnya saya pas ngimamin, saya waktu itu belum di Istiqlal ya. Tapi saya udah banyak di masjid-masjid Iya. di sekitar kita ya. Saya ikutin saja irama itu terus menerus, nggak saya robah-robah gitu. Lama-lama jadi ibaratnya itu jadi pakem jadi Pakem ya. wah gitu, Ciri khas. jadi ciri khas sampai sekarang gitu. Itu jadi Anugerah ya Kiai ya. Yang terkenal kalau sudah Sudesnya Indonesia. ya. Sudah kemana-mana ya. Jadi Sudah itu Iya. asal mulanya seperti itu ya. Asal dilatih terus ya Kiai. Iya, sering dengar, ya katakanlah 1 bulan full itu saya ikutin terus live itu ya, sholat tarawih. Begitu saya ngaji, takrir, mengulang bacaan hafalan, ikut sendiri ilamanya itu. Ya itu, makanya tadi kita itu sebenarnya kalau sering dengar murattal, insya Allah meskipun tidak 100%, 50% pasti ada yang tinggal kan. Masya Allah. Ya, Nyangkut lah ya Kiai. nyangkut itu, makanya ya apalagi untuk anak-anak gitu itu cepat Amin. sekali dia itu Hmm. ya. Kalau kita di mobil ya daripada macet nggak ada aktivitas, setel aja itu murattal kan gitu ya. Nah, di rumah juga seperti itu. Nah paling enggak 50%-nya ada yang nyangkut lah, Iya. minimal iramanya atau mungkin fasohahnya. Iya. Itu kan pasti kedengaran. Makharijul huruf ya. Makharijul hurufnya, oh begini ya huruf short itu ya, oh Hmm. begini. Nah itu kan karena sering dengar. Siap. Nah, tapi di samping itu juga harus Berguru. berguru. Karena kalau kita dengar saja, dia kan nggak bisa betulin kita. Tapi kalau guru, kamu kurang nih, gitu. Jadi kaset atau itu sebagai alat bantunya. Alat bantu. Tetap harus berguru. Karena guru itulah nanti yang akan memberikan koreksi apakah sudah betul huruf kita ini atau tidak. Tapi kalau kita hanya pakai kaset aja, dia nggak bisa betulin kita, kan gitu. Mau kita benar apa salah, dia kan nggak bisa ngomong kan. Betul Kiai. Masya Allah. Begitu kira-kira. Ya. Sebagai penutup Kiai, mungkin ada wajangan sedikit tambahan untuk Fafifa Channel, karena kami concern untuk wisata religi, kemudian wisata yang sifatnya umum juga kami tampilkan. Ada mungkin wajangan buat Fafifa Channel Kiai ke depannya. Ya, saya pikir channel-channel yang bernuansa dakwah ini memang harus kita dukung ya. Siap Kiai. Ya, orang sekarang bikin channel sesuai dengan kepentingannya masing-masing ya. Nah kalau kita mungkin perlu juga kita ya memanfaatkan media sosial ini untuk dakwah. Salah satunya Fafifa ini ya, Fafifa ya, Fafifa Channel. Fafifa Channel ini ya, berlombalah dalam melahirkan konten-konten yang bermanfaat. Betul ya? Berlombalah kita dalam الصلاة والسلام عليك يا إمام mengambil peran المجاهدين di dalam يا رسول الله الصلاة
kasih sahabat Pak Vipa telah menonton video kali ini. Salam bahagia dari kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.